Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Dalam video saya sebelumnya, saya beri judul Yesus Kristus, Sang Penguasa Nyawa. Dan video kali ini, judulnya adalah Yesus Kristus, Sang Pencipta Semesta. Saudara, apakah benar Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah itu adalah pencipta semesta atau pencipta segala sesuatu yang ada yang diciptakan? Saya katakan dengan yakin bahwa itu benar, karena memang kitab suci yang kami percayai itu dengan jelas mengajarkannya bahwa Yesus Kristus tidak lain dan tidak bukan adalah Sang Pencipta semesta. Mari kita lihat langsung saja kitab suci yang mengajarkannya, dan ini dari Perjanjian Baru. Kita buka Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, Saudara. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Cukup panjang, tapi intinya perikop pasal 1 ini, perikop pertama dalam Injil Yohanes ini tentang firman yang telah menjadi manusia, sesuai dengan judulnya. Judul dari perikop ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Manusia siapa? Manusia Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus atau Yesus Kristus itu adalah inkarnasi dari Sang Firman. Firman telah menjadi manusia atau menambah ke dalam dirinya rupa manusia, kodrat manusia, tanpa kehilangan eksistensinya sebagai Sang Firman, Saudara. Dan ayat 3, Yohanes pasal 1 ayat 3 menjelaskan dengan tegas bahwa kita baca, segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Firman atau Sang Firman, ya, oleh Dia yang maksud adalah Sang Firman. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, Saudara. Loh, Firman kok bisa menciptakan, Saudara? Benar, karena Firman itu adalah Allah, Saudara. Pada mulanya adalah Firman. Jadi sebelum segala sesuatu ada, dalam ayat yang pertama, Injil Yohanes ayat pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Artinya sebelum segala sesuatu ada, segala sesuatu yang diciptakan itu ada, sebelumnya telah ada Sang Firman. Dia telah ada dari kekal sampai kekal, ya. Firman itu bersama-sama Allah atau bersama-sama dengan Bapa, ya. Sama-sama kekal. Dan Firman itu adalah Allah, ya. Firman itu bisa mencipta karena dia pada hakikatnya adalah Allah, Saudara. Hanya Allah yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah, Sang Pencipta. Dan Firman itu adalah Allah. Karena itu dia berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu, ya. Dan Firman itu telah menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia dalam diri
Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya. Proses inkarnasinya melalui dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria, dan ketika lahir bayi itu dinamai Yesus, atau yang kita kenal Yesus Kristus, saudara. Jadi ternyata Tuhan Yesus itu adalah sang pencipta saya, sang pencipta dunia ini, sang pencipta segalanya, saudara. Ya. Karena itu saya makin hari makin bahagia, makin bersyukur, makin kagum, makin hormat. Ya. Saya sudah menjadi Kristen, pengikut Kristus, bahkan akhirnya menjadi seorang pendeta, itu sudah 50 tahun lebih, saudara. Ya. Sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Dan selama setengah abad lebih itu, saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus. Saya manusia biasa yang bisa kecewa, ya, dan pernah kecewa, tapi penyebabnya bukan Yesus Kristus. Penyebabnya adalah hal-hal yang lain. Misalnya orang-orang tertentu, ya, atau situasi tertentu, dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus selama 50 tahun lebih saya mengikutnya, menjadi hambanya, itu tidak pernah mengecewakan saya satu kali pun. Ya. Tidak pernah saya merasa terpedaya atau tertipu, ya, mengikutnya, mempercayainya, mengimaninya, menyembahnya, ya, bahkan melayaninya sebagai seorang pendeta. Ya. Malah makin hari makin takjub, makin kagum kepadanya, saudara. Ya. Salah satu penyebabnya adalah kebenaran tentang dia, yaitu kalau minggu lalu video saya yang sebelumnya, penyebabnya salah satunya adalah dia, Yesus Kristus itu adalah sang penguasa nyawa. Jadi nyawa saya dan nyawa semua orang atau ciptaan yang lain itu ada di tangan Yesus Kristus, sang penguasa nyawa itu. Lebih jelasnya silahkan lihat lagi video saya sebelumnya. Dan apalagi ditambahi dengan fakta ini, kebenaran ini, bahwa Yesus itu bukan sekadar sang penguasa nyawa yang tidak ada duanya. Karena di dunia ini nggak ada pemimpin atau siapapun yang berkuasa atas nyawanya sendiri maupun nyawa seluruh ciptaannya. Ya. Yesus sang penguasa nyawa. Tapi dia juga sang pencipta itu sendiri, saudara. Dan ini akan saya jelaskan berikutnya. Tadi dikatakan dalam Yohanes bahwa Yesus adalah inkarnasi atau jelmaan dari sang firman, dan sang firman itu adalah Allah. Karena itu dia bisa menciptakan, saudara. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia tidak ada suatu pun yang ada yang diciptakan, saudara. Ya, kita lihat lagi Kolose. Mari kita lihat lagi Kolose. Jadi selama setengah abad lebih saya percaya Tuhan Yesus. Saya tidak pernah menyesal, tidak pernah dikecewakan, dan saya merasa mengimani beliau, mengimani dia itulah satu pilihan yang sangat tepat. Sesungguhnya bukan saya yang memilih dia, tapi dia lebih dahulu yang memilih saya. Jadi pilihan itu tepat. Saya pilih dia sebagai Tuhan Juru Selamat dan penebus saya pribadi. Itu pilihan yang sangat tepat karena dia adalah sang pencipta saya. Tanpa dia saya nggak pernah ada. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau dia tidak mengizinkan atau mencipta saya tidak pernah ada, saudara. Jadi karena itu saya ada karena diciptakan oleh dia, ya. Dan yang lainnya semuanya sesungguhnya seperti itu, ya. Karena itu saya bersyukur, berterima kasih. Dia satu-satunya pribadi yang paling berharga, ya. Kita lihat lagi Kolose
saudara, mengajarkannya dengan jelas juga, saudara. Kolose pasal 1 ayat 16 dan 17. Judul perikopnya, kalau Kolose itu ada 8 ayat, kalau tidak salah 15 sampai 23. Tapi kita langsung saja ayat ke-16. Dan judul perikop ini adalah keutamaan Kristus. Langsung kita ke-16. Karena di dalam Dialah, di dalam Kristus, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, ya, yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jadi yang ada di surga, makhluk-makhluk surgawi itu semua ciptaan Kristus Yesus. Dia yang menciptakannya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, termasuk manusia, kami dan binatang, dan semua ciptaan ini Dia yang menciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan yang kasat mata maupun yang karena kecilnya sehingga tidak kelihatan, ya, kecuali dengan mikroskop, ya saudara. Ya, semuanya yang menciptakan adalah Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjelma sebagai manusia itu, atau berinkarnasi sebagai manusia itu, ya. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, oleh Yesus Kristus dan untuk Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi di dalam Dialah, dalam Kristus itu telah diciptakan segala sesuatu. Jadi ayat 17 langsung, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu pada mulanya, ya, pada awalnya, sebelum segala sesuatu ada, sebelum ciptaan ada, Dia sudah ada, ya. Karena Dia Sang Pencipta, Dia ada lebih dahulu dari segala sesuatu. Saudara, jelas, ya, baik Injil Yohanes maupun surat Kolose itu mengajarkan dengan jelas bahwa Yesus adalah Sang Pencipta, ya. Coba kita lihat Korintus 1 Korintus pasal 8 ayat 6b dan satu Tuhan saja. Ayat 6b, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Yesus Kristus itu segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Hidup saya, hidup kita, hidup semua makhluk hidup itu, ya, oleh karena Dia kita bisa hidup, karena kita ini ciptaannya, ya. Setelah kita diciptakan, kita punya kehidupan. Dan itu yang memberikan Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus, saudara. Ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Sangat jelas. Jadi ayat ini paralel, ya, sejajar, saling melengkapi, dengan meskipun diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, tapi intinya sama, Yesus Kristus, Sang Pencipta. Tapi lebih jelasnya lagi, mari kita buka Ibrani pasal 1 ayat 2. Ibrani pasal 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itu anak Allah, yaitu Yesus Kristus, saudara, ya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, ya. Oleh Dia, oleh anaknya ini, anak Allah atau Yesus Kristus atau Sang Firman itu, ya. Karena Sang Firman itu disebut juga anak, ya. Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, sama. Jadi oleh Dia, anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh anak Allah menjadikan alam semesta. Maksudnya Allah itu Sang Pencipta, tetapi ketika menciptakannya, Bapa ketika menciptakannya dunia ini, Dia memakai firman-Nya, ya, Sang Firman, ya. Jadi Sang Firman atau anak Allah
itu eksekutor di dalam proses penciptaan segala sesuatu, saudara, pelaksana. Ya, tentu saja Roh Kudus ikut terlibat dalam penciptaan, perannya berbeda. Ya, Bapa yang berinisiatif, Anak yang melaksanakannya dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi penciptaan itu adalah karya bersama, karya Allah Tritunggal. Tapi dalam hal ini kita kan sedang bicara khusus tentang Sang Firman, yaitu atau Sang Anak atau Yesus Kristus. Ya, saudara, karena itu saya makin hari makin kagum, makin bahagia, makin bersyukur, makin berterima kasih. Dia satu-satunya pribadi yang paling berjasa bagi saya pribadi maupun bagi yang lainnya tentunya. Ya, saya tidak akan pernah ada kalau tidak Ia ciptakan atau Dia tidak kendaki saya ada. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi bersyukur karena Dia mengendaki, menciptakan saya, maka saya ada. Jadi inilah membuat saya tidak pernah menyesal ikut Tuhan Yesus. Ya, 50 tahun lebih ikut Dia, beriman padanya, melayaninya, mentaatinya, memuji, menyembahnya, mewartakan namanya kepada dunia ini. Ya, saya tidak pernah menyesal. Ya, malah makin hari makin bahagia, makin bersyukur, makin bergairah untuk mewartakan namanya kepada dunia atau siapapun yang mau mendengarnya, saudara. Ya, saudara, itu tadi yang diajarkan oleh Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Baru mengajarkan dengan jelas bahwa Yesus Kristus Sang Firman itu atau Anak Allah itu yang menciptakan segala sesuatu ciptaan yang ada ini. Ya, baik di bumi maupun di surga, yang kelihatan maupun tidak, baik singgasana, penguasa, pemerintah, dan seterusnya. Yang menciptakan adalah Yesus Kristus, saudara. Mungkin ada yang bertanya, itu kan Perjanjian Baru, ya? Apakah PL, Alkitab, Kitab Suci Kristen itu kan terdiri dari PL dan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya, benar, saudara. Perjanjian Baru sudah mengajarkan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Tapi apakah Perjanjian Lama juga mengajarkannya? Sangat mengajarkannya, saudara. Meskipun cara menyampaikan ajaran itu di Perjanjian Lama itu lebih tersirat, ya. Semuanya nanti akan diperjelas dalam Perjanjian Baru. Karena pewahyuan itu progresif, saudara. Makin hari makin melengkapi pewahyuan sebelumnya. Ya, apa yang belum begitu jelas, yang masih samar-samar kelihatannya dalam Perjanjian Lama, itu akan diperjelas, dipertegas, dan digenapi dalam pewahyuan Perjanjian Baru, saudara. Dalam Perjanjian Lama misalnya Raja Daud dengan tegas mengatakan dalam Mazmur pasal 33 ayat 6, ya. Mazmur pasal 33 ayat 6 mengatakan bahwa oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, ya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, dan semuanya tentu saja, ya, oleh firman Tuhan. Jadi Tuhan atau Allah itu menciptakan dengan menggunakan firman-Nya, ya. Ini lebih jelas lagi kalau kita baca pada Kitab Kejadian. Nabi Musa menuliskannya dengan sangat cukup jelas. Di sana proses penciptaan segala sesuatu yang diciptakan ini, yaitu di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 itu, saudara, itu tentang kronologi penciptaan segala sesuatu, bumi, langit, dan segala isinya, termasuk manusia, ya. Dan di sana, ya, Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Allah Bapa, ya.
Tapi di sana dikatakan dia menciptakannya dengan firman-Nya. Setiap menciptakan sesuatu, misalnya terang, itu dia menggunakan firman. Dengan cara berfirman, ya, maka berfirmanlah Allah, hendaklah terang itu jadi, maka jadilah terang. Ya. Karena dia mengatakan dengan firman, terang, jadilah terang, maka terang itu jadi benar-benar. Ya. Itu oleh firman-Nya, saudara. Dan itu beberapa kali dalam pasal 1 Kejadian itu menciptakan yang lainnya juga seperti itu. Menciptakan cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi, dan yang lainnya, ciptaan yang lainnya. Selalu dimulai dengan berfirmanlah Allah. Artinya Allah menciptakan semuanya itu, ciptaan itu menggunakan firman-Nya. Jadi sang firman itu lebih jelas sang firman karena sudah berinkarnasi menjadi manusia. Dulu kan belum kejadian, saudara. Pada mulanya itu masih dalam kekekalan, ya, menciptakan semua yang ada itu dengan firman-Nya. Dan sang firman kan sejak kekal sampai kekal bersama Bapa, ya. Dari Bapa menciptakan menggunakan sang firman dan kuasa Roh Kudus. Ini intinya, saudara. Jadi penciptaan itu adalah karya Allah Tritunggal. Bapa berperan, sang firman atau anak berperan, Yesus Kristus, Roh Kudus juga berperan, ya, memberi kehidupan kepada yang diciptakannya. Ya. Jadi sangat jelas, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ya, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Semua mengajarkan bahwa sang firman itu adalah eksekutor dari penciptaan segala sesuatu. Ya. Karena itu tidak salah. Saya beri judul video saya ini, Yesus Kristus, Sang Pencipta Semesta. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Saya bangga. Jadi orang Kristen, saya bangga. Menjadi hamba Kristus, saya bangga. Karena saya kenal, saya melayani dengan hormat, dengan penuh takjub, ya, Sang Pencipta saya. Yang saya layani, yang sembah itu adalah Sang Pencipta saya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maka tidak salah kalau miliaran orang pada percaya dan menyembah Yesus, karena dia adalah Sang Pencipta yang memang layak disembah. Ya, demikianlah yang bisa kami sampaikan kepada saudara semuanya. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta semesta. Saya bahagia karena kebenaran itu, karena keyakinan itu, karena fakta yang diajarkan oleh kitab suci yang saya percaya itu. Ya. Tapi sebelum pamit, saya mohon Anda mengklik tombol subscribe, like, dan share. Ya, Anda boleh juga berkomentar supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini bisa menjadi berkat yang lebih besar bagi pemirsa yang lainnya. Sekian, terima kasih perhatian saudara. Yesus Kristus, Sang Pencipta semesta, memberkati kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin.